kekuatan diplomasi yang bisa mengembalikan Irian Barat ke Ibu Pertiwi. Salam Pancasila! Salam Pancasila! Jadi Presiden Soekarno juga mengutus Monsinyur Supriyo Pranoto mendekati Paus. Paus pun juga memberikan kehormatan besar pada Bung Karno, dan Paus pun juga Bung Karno pun mendekati Kennedy yang sebagai orang Katolik. Kemudian juga ternyata juga Kennedy takut terjadinya perang dan kemudian meminta bahwa diadakan persetujuan. Jadi kekuatan pinjaman Bung Karno itu besarnya hanya 3 miliar. Bung Karno 3 miliar dolar. Diwarisi hutang 4,3 gulden Belanda pada waktu Belanda itu. Dari 3 miliar itu, mereka melihat kita punya angkatan perang, punya yang juga kekuatan diplomasi yang bisa mengembalikan Irian Barat ke Ibu Pertiwi. 3 miliar itu juga bisa menghasilkan kompleks Senayan yang begitu besar, menghasilkan semanggi, menghasilkan ide melaksanakan New Emerging Forces, amandemen. Ada ketentuan kalau utang jangan tenornya 50 tahun seperti yang dilakukan itu. Itu kan membebani 2 generasi yang akan datang itu. Ada prinsip itu. Kalau utang ya harus dipikirkan mengenai selama hidup dia itu. Jadi di Undang-Undang Dasar RIS bahkan lebih jelas itu bahwa utang itu harus menjadi persetujuan DPR. Bagaimana Pak Jokowi buat satu item perjalanan Jakarta, kereta api Jakarta-Bandung bisa utang 6 miliar dolar. Bisa dilakukan. Kapan bayar? Kapan itunya? Itu. Kembali kepada bahwa ini tidak bisa jadi yang serangan orang bahwa Bung Karno tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen, yang memang karena negara di dalam keadaan darurat. Jadi tahun 63 pada itu adanya subversi, ya jelas. Kalau ada subversi ya ada undang-undang yang tidak begitu sesuai dengan prinsip satu undang-undang dasar yang tetap. Tapi undang-undang dasar itu sudah memberi jalan bagaimana keadaan darurat. Itu kalau undang-undang dasar 45 itu memberi jalannya itu pada pasal 12 dan pasal 22. Bukan tidak memberi jalan bahwa seolah-olah undang-undang dasar yang tertinggi itu adalah kepentingan rakyat. Enggak. Ucapan Cicero gitu.
Itu tidak. Dan juga yang ini yang saya katakan di dalam pembuatan undang-undang ATN ini kembali kepada soal pada waktu Bung Karno. Jadi saya tambahkan juga pada waktu itu, artinya ide bagaimana para pendiri negara, para penyelenggara negara pada zaman itu juga menemukan ide-ide yang original. Yang original adalah untuk wawasan Nusantara itu sejak Grotius itu laut teritorial itu 3 mil. Tapi dengan adanya kapal Belanda yang menguasai lautan pedalaman kita, Laut Jawa, maka pada bulan Desember 1957 itu keluar deklarasi Juanda. Jadi dianukan itu. Jadi perlu dianukan itu. Jadi Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, Pak Juanda, Bung Karno itu semuanya. Jadi bukan hanya Bung Karno, tapi penyelenggara negaranya kan juga mikir. Dan ini yang saya prihatinkan, bahwa presiden-presiden yang kemudian ini tidak memikirkan bagaimana konstitusi sebaiknya diadakan. Bahkan seperti Presiden Yudhoyono tanya, apa begini penyelenggaraan konstitusi kita? Apa begini sistem pemerintahan kita? Kelihatannya seperti presidensial, tapi kok ya parlementer akan dikatakan apa ini sistem banjir. Oh, bukan begitu. Juga Presiden Jokowi, oh saya hasil dari sistem konstitusi yang baru ini, jadi ya saya nggak mau mikir. Jadi dia kan bagaimana, apa perlu amandemen lagi atau tidak? Mestinya kan seperti De Gaulle gitu ya, seperti Bung Karno, seperti De Gaulle, seperti Juanda itu. Kalau De Gaulle itu kalau pemerintahan begini, oh ini harus saya ubah begini. Dan semuanya itu sampai setuju atau tidak setuju ya, seperti Putin juga mengubah hal-hal itu. Oh ini mestinya pemerintahan begitu. Seperti Erdogan juga mengubah pemerintahan. Kan Erdogan sekarang kembali ke presidensi itu kan itu. Jadi jangan itu anggota parlemen itu pada dasarnya kan amatir. Yang jadi pembuatan undang-undang itu harus didukung oleh pakar-pakar yang benar-benar paham mengenai konstitusi. Staf ahli itu jangan diecer-ecer, diperbantukan pada anggota DPR. Berapa besar itu yang disebut staf ahli dianukan. Yang pembuatan DPR, pembuatan undang-undang itu jangan pakai daftar isian di masalah, dengan harus menghadirkan studi banding segala macam itu bukan
perlu dibahas lebih lanjut. Tapi saya juga bilang begini, ini mohon maaf ini, semuanya itu kan tergantung kepada teori, kepada paradigma, kepada school of thought. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu tidak atau kurang dipahami oleh para orang yang mengubah Undang-Undang Dasar 45 itu karena school of thought-nya para penyusun Undang-Undang Dasar 45 itu adalah mendekati Eropa, juga melihat tidak sepenuhnya seperti Westminster, tapi bahwa yang dipilih itu sebelumnya itu hanya satu badan saja. School of Thought-nya pada waktu itu, kedaulatan itu tidak bisa dibagi-bagi. School of Thought-nya pada waktu itu tidak ikut trias politika. Kemudian setelah itu ada orang-orang yang belajar di Amerika kembali dan kemudian timbul School of Thought-nya yang dari Amerika. Dan puncaknya terletak pada waktu amandemen itu ada tokoh-tokoh National Democratic Institute yang nongkrong di situ, ditambah dengan orang-orang yang sudah terpadu pada School of Thought di Amerika, sehingga mengubah dari semula itu kita single legitimacy, mengubah menjadi double legitimacy. Saya tidak mengatakan itu keliru sepenuhnya, tapi ini harus disadari bahwa yang lama itu tidak berarti salah. Jadi karena umpamanya kalau di Amerika tidak ada DPA, tapi menurut School of Thought Eropa itu selalu ada DPA. School of Thought Eropa itu yang ada adalah yang terutama preview undang-undang. Jadi Conseil d'État, Raad van State-nya Perancis, Raad van State-nya Belanda, dan Dewan Pertimbangan Agung kita itu sebetulnya dirancang untuk mengadakan review. Undang-undang itu harus masuk ke DPA dulu. Seperti terlihat di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, Undang-Undang Agraria. Selalu dalam itu. Sampai sekarang juga di Perancis itu juga begitu. Seperti saya katakan tadi, kita masih mengikuti Perancis itu. Jadi itu terlihat juga pada pasal 95 Undang-Undang Dasar sementara, bukan konstitusi, undang-undang sementara, pasal bahwa undang-undang itu tidak bisa diganggu gugat. Itu Montesquieu itu juga begitu. Mulutnya hakim itu mulutnya undang-undang. Kalau tidak salah Le Boucher dulu itu. Lantas diubah. Harus ada presiden
harus juga dipilih secara langsung. Lantas dihilangkan juga golongan. Sampai tetap golongan itu selalu ada di undang-undang di Eropa itu banyak sekali golongan itu yang selalu. Tidak semuanya harus dipilih. Itu kan perubahan paradigma. Jadi orang-orang yang kurang bisa terwakili itu bisa dipilih. Tidak usah semuanya orang dipilih. Juga masih ada itu di Parlemen Inggris juga pernah ada itu wakil-wakil dari perguruan tinggi tetap di situ. Ada ini. Jadi pemikiran atau amandemen yang baru itu, atau kalau akan dilakukan, harus dibahas dulu mulai dari principles-nya. Apakah seberapa jauh rules according higher norms ini harus dibahas itu. Jadi ada kekeliruan. Jadi jangan sampai mempertajam apakah lebih tinggi ayat-ayat konstitusi atau lebih tinggi ayat-ayat Quran. Itu enggak, itu bukan pembahasan itu ya, itu bukan itu. Jadi itu saja yang dilakukan. Zaman Pak Harto pun itu juga tidak dapat dilaksanakan secara murni dan konsisten karena adanya Kopkamtib. Semua yang calon itu harus di litsus itu jelas itu ya. Dan zaman sekarang pun adanya KPK itu ekstra konstitusional itu, menyadap segala macam itu berlawanan dengan asasi manusia. Bisa dilakukan kalau negara dalam keadaan darurat, dan bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain itu. Maksud saya adanya keinginan seperti Bambang Wijoyanto, adanya KPA itu masuk dalam konstitusi, itu salah sekali, itu berlawanan dengan prinsip-prinsip konstitusi itu. Juga adanya lembaga seperti komisi yudisial dan segala macam itu harus dipikirkan kembali. Sampai sekarang pun juga prinsip demokrasi pun, mohon maaf ini, juga tidak dipahami oleh presiden. Jadi harus konstitusional, itu harus demokratis, itu pemerintahnya. Tapi partai politiknya juga harus demokratis. Jadi PDIP itu tidak demokratisnya karena ketuanya itu punya hak prerogatif. Dia prinsip demokrasi itu seseorang itu untuk mencapai office, mencapai jabatan itu tidak boleh dilarang. Karena dia jadi adanya hak prerogatif di partai PDIP itu menunjukkan bahwa demokrasi kita itu masih belum pada arah yang sebenarnya.